Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Di antaranya adalah bisa berjumpa lagi dalam kajian Ahad pagi di Masjid MUI, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ini. Kita melanjutkan materi kita tentang tafsir juz amma. Kemarin di bulan lalu kita membahas tentang surat An-Nas, kemudian Al-Falaq. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini termasuk surat yang pendek dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa Al-Quran itu ada yang turun karena ada sebabnya, ada yang turun begitu saja, tahu-tahu langsung turun tanpa ada kejadian di bumi terlebih dahulu, atau pertanyaan terlebih dahulu, atau kasus tertentu. Ada yang karena sebab tersebut, ada yang tahu-tahu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun surat Al-Ikhlas ini ada riwayat tentang sebab turunnya, yaitu ketika di sela-sela dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau memperkenalkan Islam, memperkenalkan tauhid. Ada orang yang nanya, karena orang Arab itu memperhatikan nasab sampai kebablasan. Waktu itu orang musyrik mendatangi Nabi, nanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insib lana rabbak." Sebutkan nasab Tuhanmu. Sebutkan nasab Tuhanmu. Orang Arab itu suka nanya nasab. Kalau ketemu sama orang, kamu siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Sampai 10, 15 orang-orang hafal. Kalau kita nama kakek tahu, bapaknya kakek nggak tahu, kakeknya kakek apalagi, bapaknya kakeknya kakek, sudah. Tapi kalau orang Arab menjaga, fulan bin 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 fulan, 10, 15 hafal. Nah,
sudah sampaikan tadi akan membacakan sepertiga Al-Quran. Sesungguhnya qul huwallahu ahad, Allahus samad adalah sepertiga Al-Quran. Adalah sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lain, qul huwallahu ahad ta'tilu thulutsal Quran. Surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu menandingi atau menyamai sepertiga Al-Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Itu tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan salah seorang sahabat menjadi imam di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian beliau setelah beberapa saat di situ beliau membangun lagi masjid, ya, berjarak beberapa mil dari situ, kemudian dibangun Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Quba ini diimami oleh seorang sahabat. Nah, imamnya ini kalau baca Quran itu baca Al-Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad dulu, baru baca surat yang lain. Atau baca surat yang lain dulu, pasti ditutup dengan qul huwallahu ahad. Surat setiap rakaat. Lah, makmumnya mendatangi imamnya. Kami melihat kamu itu membacanya selalu qul huwallahu ahad dulu, Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Atau surat yang lain baru dibaca Al-Ikhlas. Imma kamu baca Al-Ikhlas saja, imma kamu baca surat yang lain saja. Tidak boleh begitu. Jawabannya dia, aku sholatku begini. Kalau kamu nggak suka, aku nggak jadi imam nggak apa-apa. Kalau kamu mau aku jadi imam, bacaku begini. Aku tidak mau meninggalkan suratul Ikhlas. Akhirnya para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW, menanyakan, ya Rasulullah, ini fulan jadi imam di Quba begini. Kata Nabi SAW, tanyakan kenapa? Pulang mereka ke Quba. Tanya kenapa? Dibilang, sesungguhnya aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini, sehingga aku nggak akan meninggalkannya dalam sholatku. Kemudian para sahabat tadi mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, sebabnya adalah dia sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini. Kemudian oleh Nabi SAW disampaikan, beritahu dia, cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas itu telah memasukkan dia ke dalam jannah. Telah memasukkan dia ke dalam jannah, atau akan memasukkan dia ke dalam jannah. Ini juga fadilahnya surah Al-Ikhlas. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat atau mendengar seorang itu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memintamu bahwa sesungguhnya aku itu bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau yang Maha Esa, yang kepadanya tertuju semua makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak punya tandingan atau sekutu suatu apapun. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang kalau nama yang paling agung itu disebut dalam doa, pasti doanya akan diijabahi, dan disebut kalau meminta, pasti permintaannya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan kita kalau mau doa, bacanya itu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memintamu, bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, bahwa sesungguhnya aku bersaksi tiada yang berhak disembah melainkan Engkau. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad, yang Maha Esa dan yang semua makhluk tertuju kepadanya.
alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya sekutu atau tandingan suatu apapun. Ini kata Nabi SAW, bersumpah Nabi SAW, demi Allah, dia demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad sa'ala bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba, atau kama qala SAW. Dia orang itu telah meminta Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang kalau orang itu minta menyebut nama itu akan diberi oleh Allah, dan orang yang doa menyebut nama itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah sudah hafal. Nanti kalau kita punya hajat, ya kita punya hajat, langsung mengangkat tangan kita, memuji Allah dulu, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dulu, kemudian membaca doa ini, kemudian ya baru kita menyebutkan hajat kita. Ini adalah di antara fadilah kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Fadilah kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Kemudian ada juga hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama dalam buku tafsir, tapi banyak diantaranya lemah. Bahkan banyak diantaranya ada yang palsu. Diantaranya adalah barang siapa membacanya 100 kali ketika mau tidur diampuni dosanya. Ada yang mengatakan barang siapa membacanya 200 kali. Ada yang mengatakan barang siapa membaca 50 kali dalam sehari maka akan diampuni dosanya. Para ulama berkata hadis-hadis ini ya diantaranya ada yang sangat lemah dan diantaranya ada yang sampai derajat palsu. Wallahu a'lam. Taib. Apa makna qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran? Ya, maksudnya adalah bukan wis saya ndak usah baca Al-Quran, cukup saya membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, ini nggak ada yang bilang seperti itu. Nggak ada yang bilang seperti itu. Nggak ada ulama bilang nggak usah baca Quran, cukup qul huwallahu ahad ping 3 sudah dapat pahala semua Al-Quran. Enggak ada. Karena apa? Kalau kita sholat, ya kalau kita sholat, tetap kita itu disuruh baca Al-Fatihah, betul nggak? Daripada baca Al-Fatihah, yuk baca qul huwallahu ahad 3 kali, kan Al-Fatihah udah termasuk, sudah 1 Quran. Enggak bisa, tetap harus baca Al-Fatihah. Karena sepertiga ini yang dimaksud adalah pahalanya, bukan hakikat dia sudah membaca sepertiga Al-Quran. Belum, dia baru membaca surat Al-Ikhlas saja, tapi pahalanya sudah seperti sepertiga Al-Quran. Sama seperti orang yang sholat di Masjid Al-Haram. Misalnya gini, saya itu bertahun-tahun meninggalkan sholat, dihitung sholatnya itu ribuan, sehari 17 rakaat, setahun 365 hari. Waduh, 3.000, 5.000 rakaat. Kalau 10 tahun 50.000 rakaat. Wis gampang wae, pergi umroh, sholat di sana kan seperti 100.000 sholat. Wis sudah sholat 2 rakaat cukup. Ya nggak bisa. Ya. Maksudnya sholat 2 rakaat itu seperti satu sholat itu seperti 100.000 sholat, itu maksudnya pahalanya. Bukan dia hakikatnya sudah sholat 100.000, bukan. Dia cuma sholat 2 rakaat, belum cukup untuk menutup sholat-sholatnya yang dia itu pernah tinggalkan itu. Ya. Nggak boleh cari jalan pintas begitu. Ya, enggak. Orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh pahalanya, bukan hakikat dia itu puasa setahun penuh. Ya,
Bukan seperti itu, tapi pahalanya seperti puasa. Dia puasanya cuman 6 hari. Puasanya cuman 6 hari. Pun juga surat Al-Ikhlas ini. Kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Itu pendapat para ulama. Ada juga yang mengatakan sepertiga Al-Qur'an maknanya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu ada 3. Ada hukum-hukum, ada cerita-cerita, ada akidah dan tauhid. Quran itu 3 itu. Quran itu isinya 3 itu. Ima dia mengisahkan kisah-kisah, atau dia Al-Quran itu menyebutkan hukum-hukum. Hukum maksudnya wajib puasa, wajib salat, zakat, itu hukum termasuknya. Kalau cerita Bani Israel, cerita. Yang ketiga masalah tauhid. 3 itu Al-Quran. Nah, Al-Ikhlas ini, intisari tauhid ini di surat Al-Ikhlas. Ya. Maka disebut sepertiga Al-Quran karena sepertiga Al-Quran itu maknanya adalah tauhid. Tapi rahmatnya Allah luas. Insya Allah siapa yang membacanya maka dia sudah mendapatkan pahala insya Allah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Karena siapa yang mencintainya insya Allah akan membuat cintanya dia dengan surat Al-Ikhlas itu membuat dia masuk ke dalam jannah insya Allah. Taib. Adapun maknanya secara umum, makna ahad adalah esa, satu tunggal, satu tunggal. Somad, as-somadu artinya adalah maknanya yang Allah yang semua makhluk tertuju kepadanya dalam minta, dalam memohon, dalam meminta perlindungan, semua itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya as-samad. Ada yang mengatakan huwa sayyid, Allah adalah yang Tuhan yang sangat agung, yang kehormatannya tertinggi, yang tiada lebih tinggi penghormatan kepada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kufun itu tandingan. Makanya kalau dalam nikah itu ada namanya apa? Sekufu. Sekufu kan ada ya. Dianjurkan untuk nikah itu sekufu. Ya. Yang satu keluarganya kaya raya banget, yang satu keluarganya sangat sangat kekurangan banget. Ini kalau nikah sah enggak? Sah, enggak ada masalah kalau bisa bersatu sah. Tapi biasanya terjadi masalah nanti dengan keluarga karena tidak sekufu. Yang satu kaya sekali, yang satu sangat minus sekali. Tapi kalaupun menikah dan bisa harmonis itu sah-sah saja. Misalnya yang satu keluarganya ulama-ulama semua, yang satu keluarganya misalnya orang awam semuanya misalnya. Ini juga perlu ditinjau kembali. Apakah tidak ditakutkan nanti terjadi permasalahan? Ketika keluarga ulama ini nanti begitu nikah, nanti kerjaannya ngajar, kerjaannya dakwah, nanti istrinya bilang apa? Ini suami saya meninggalkan saya, lebih senang sama bukunya. Loh, kamu ini menikahi ulama ya harus sabar. Dulu istrinya ulama itu sampai-sampai menghidangkan makan itu ya nggak digagas, nggak ngerti. Mas makannya mas, ya baca buku. Tahu-tahu sudah pagi, makanannya sudah rusak. Ya, ini ada makanan di sini kapan? Ya, bayangkan. Sampai seperti itu karena mereka itu ya mengerti betul karena dia menjadi istrinya ulama. Karena apa? Mungkin dia dari keluarga ulama juga tahu. Mungkin yang satu orang yang terkenal multazim, ahli ke masjid, keluarganya suka pengajian. Yang satu keluarganya terlalu jauh dari masjid. Ketika dinikahkan akan terjadi apa? Permasalahan dari mulai hari H.
Yang satu maunya keroncongan, pakai musik, pakai organ. Yang satu, loh ini keluarga baik-baik. Gak mungkin kita dari hari awal sudah menimbulkan masalah. Ya, itu namanya tidak sekufu. Bicara sah atau tidak, sah nikahnya sah. Ya, itu namanya kufu. Lah, kufu di sini maksudnya tandingan. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara umum. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallam. Karena Nabi SAW ditanya, sebutkan nasab Tuhanmu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, "Qul," ucapkan wahai Muhammad SAW. Katakan wahai Muhammad SAW. Huwallahu ahad, dialah Allah yang maha satu. Maksudnya kalau orang sini maha satu itu maha esa. Dan sila pertama di Pancasila itu tulisannya ketuhanan yang maha esa. Dari bukan pantauan ya, pengertian saya terhadap agama-agama yang berkembang di Indonesia yang merealisasikan ketuhanan yang Maha Esa hanya Islam. Yang merealisasikan konsep ketunggalan dalam penyembahan ya hanya Islam. Karena dalam agama Kristen ada konsep Trinitas, Katolik dan lain sebagainya. Agama Buddha Tuhannya ada representasi Tuhannya patung-patung dan lain sebagainya. Hindu juga menyembah roh-roh dan lain sebagainya. Ada juga agama Konghucu ya, berkeyakinan-keyakinan yang berbeda. Tapi yang betul-betul merealisasikan ketuhanan yang Maha Esa hanyalah Islam. Ketika seseorang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya enggak kamu sujud di depan Ka'bah itu loh, saya enggak sujud ya, enggak sujud kepada Ka'bah sebagai bangunan bukan, tapi sujud di depan Ka'bah karena Allah memerintahkan saya untuk sujudnya itu ngadep Ka'bah begitu loh. Menghadapnya menghadap Ka'bah. Ketika zaman dulu Ka'bah itu kan kotak begini ya, kotak begini. Zaman dulu sholatnya itu satu arah. Kalau sekarang kan muter, ya enggak? Sekarang kan muter begini ya. Kalau zaman dulu awal-awal itu sholatnya berapa? Satu arah. Jadi imamnya misalnya di tengah Ka'bah begini, kalau makmumnya memanjang, ya, yang di sini misalnya habisnya di sini, yang di sini ngadepnya ke sana, yang di sini ngadepnya ke sana, menghadap ke arah kiblat bukan ke bangunannya. Baru kemudian ketika kaum muslimin semakin banyak, maka dibuat softnya itu melingkar dan masing-masing menghadap ke Ka'bah. Begitu disebutkan di dalam beberapa riwayat. Nah, agama kita tidaklah mengenal perantara dalam beribadah, di mana orang-orang itu menyembah patung sebagai perantara, atau paling tidak patung itu menggambarkan atau mewakili Tuhannya dan lain sebagainya. Dan juga agama kita tidak pernah mengenal namanya bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengenal tawakal hanya kepada Allah. Tidak mengenal simbol-simbol yang kita kemudian berpegang dengan simbol tersebut dengan harapan kita ditolong sama Allah. Misalnya membawa jimat, membawa pesugihan, ya, membawa penglaris. Kita melihat di keyakinan lain, ya, mereka menggunakan hal tersebut. Seperti di sebagian agama, ya, pengikutnya itu di depan tokonya. Biasanya teman-teman
yang berkeyakinan Konghucu atau apa Chinese ya, orang-orang Chinese biasanya itu ya, orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia yang punya toko, itu selalu saya lihat di depannya itu ada patung kucing, tangannya gini-gini dulu, pernah lihat nggak? Ya, itu bukan hiasan, itu mereka berkeyakinan bahwa ya, sejauh yang saya baca berkeyakinan itu bisa manggil orang ya, ke sini ayo belanja di sini, ayo belanja di sini, begitu ya. Agama kita tidak mengenal itu. Betul-betul memurnikan konsep keesaan. Ya. Betul-betul memurnikan konsep keesaan. Kita hanya bertawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sujudnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya takutnya sama Allah. Kita hanya berharapnya sama Allah. Kita pasrahnya sama Allah. Kita tunduknya sama Allah. Kita taatnya sama Allah. Semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahkan bukan cuma itu saja, tapi hidup kita, mati kita, semuanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarik wahda. Walillahi rabbil alamin la syarikalah. Hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Enggak ada selain Allah yang saya berikan sebagian ibadah saya. Enggak ada pada selain Allah yang saya berikan pengharapan saya. Yang saya serahkan urusan saya, enggak ada. Semuanya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep tauhid. Inilah konsep keyakinan. Inilah konsep ikhlas. Makanya suratnya disebut apa? Al-Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Ikhlas itu apa? Murni. Betul-betul tidak ada tempat buat selain Allah dalam ibadah-ibadah kita. Tidak ada tempat buat selain Allah dalam tawakal kita. Tidak ada tempat ya, tidak ada tempat buat selain Allah dalam doa-doa kita. Kalau orang-orang musyrik zaman dulu ya, kalau mau berdoa mereka meyakini harus melakukan ritual dulu di depan patung-patung, di depan berhala-berhala. Kemudian mereka ditanya, kenapa kalian nyembah ini? Ya, kami nyembah ini supaya semakin dekat kepada Allah. Kenapa nggak doa sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Oh enggak. Menurut keyakinan kita, doa kepada Allah itu harus pakai cara seperti ini. Harus pakai cara seperti ini. Ya. Maka orang-orang musyrik ditanya, berapa Tuhan yang kau sembah? Dulu di dalam jahiliyah 7. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. 7. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Mereka itu menyembah Allah iya, tapi masih menyembah selain Allah bersamaan dengan hal tersebut. Maka itu tidak disebut sebagai orang yang bertauhid. Makanya konsep keikhlasan, karena selama ini mungkin kita mengartikan ikhlas itu tanpa pamrih ya, bukan. Ikhlas itu maknanya lebih luas lagi. Ikhlas itu maknanya murni tauhidnya. Makanya suratnya itu disebut surat Al-Ikhlas. Sama seperti kita, oh saya tuh ikhlas kok, maksudnya murni, saya ini lillah ya, nggak ada kepengen apa-apa begitu loh. Itu kita mengartikannya sebagai ikhlas. Tapi makna yang lebih luas lagi bahwa ikhlas itu betul-betul hanya ya, betul-betul hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan itu berlaku di dalam semua bentuk-bentuk ibadah. Bukan cuman sholat ibadah, tapi semuanya ya, semua bentuk ibadah, dari mulai nyembelih, dari mulai tawakal, dari mulai sujud, dari mulai sujud itu simbol penghambaan. Itu sujud mah nggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia bilang saya nggak nyembah ya, misalnya sujud kepada raja misalnya nggak boleh ya. Sujud kepada punden, saya nggak nyembah punden, saya cuma sujud. Sujud itu sebuah perbuatan yang menggambarkan apa? Menggambarkan penghambaan. Karena manusia itu nggak ada posisi, posisi yang hidungnya dan kepalanya itu lebih rendah, lebih di bawah daripada tempat buang airnya, kecuali di sujud itu, dan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang menjadikan manusia itu nilainya lebih dari hewan. Itu yang membuat manusia itu nilainya lebih dari kambing, lebih dari sapi, lebih dari hewan-hewan yang lain. Di samping akal, ya mereka itu kalau makan kepalanya lebih rendah daripada tempat buang hajatnya. Tapi kalau manusia, Allah muliakan bahwa tidaklah dia bersujud, yaitu merendahkan kepalanya yang paling dihormati, ya, di bawah dari tempat yang paling ia tutupi karena malu kalau terbuka. Kepala itu dihormati, maka oleh orang Arab itu dipegang-pegang. Ya. Beda sama kita ya. Kepala itu dihormati, maka nggak boleh dipegang. Kalau orang Arab ya memegang kepala. Ya. Masya Allah. Gitu. Ya, ada orang lebih tua dipegang kepalanya, dicium begini. Ya. Kalau di sini dasar nggak sopan. Kalau di masjid mau lewat permisi itu megangnya kepala. Apalagi kalau Arab Badui itu kepala di Masjidil Haram. Guru saya nemani rombongan umroh, itu kebetulan salah satunya itu jenderal. Dia duduk di Masjidil Haram, ada orang mau lewat, ya kepalanya digitukan. Saya ini jenderal. Belum selesai ngomong ada orang mau lewat lagi, lagi. Marah besar dia. Dia bilang, Pak, orang Arab itu menghormati kepala, maka megangnya kepala. Kalau orang kita menghormati kepala, malah enggak dipegang. Malah enggak dipegang. Makanya kalau dipegang kepalanya semua orang Arab jangan terlalu marah. Nanti mereka kaget, dipegang kepalanya kok malah marah. Ya, kecuali kalau dikeplak begitu ya. Nah, itulah makna ahad. Kemudian Allahus Samad. Allah yang segala makhluknya tertuju kepadanya. Dalam doa, dalam permohonan, dalam kalau bahasanya itu ketergantungan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan kita itu kita minta kepada Allah. Dan memang betul semua kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan kita. Apa? Kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani contohnya apa? Udara, air, gravitasi. Ya, ini kebutuhan kita. Bayangkan kalau tiba-tiba Allah Azza wa Jalla naudzubillah cabut gravitasinya. Ya, kita melayang-layang. Mau buang airnya bingung. Ya, gimana mau buang airnya? Bingung kita, nggak bisa. Hanya baru sekedar dicabut gravitasi kita udah mikir, kalau dicabut gravitasi saya buang airnya gimana? Terbang kemana-mana Pak. Ya, itu kebutuhan kita. Air, udara, semua Allah yang penuhi kebutuhan kita. Bahkan bayi itu di perut ibunya sudah dikasih disiapkan paru-paru, padahal paru-parunya nggak tahu udah dipakai atau belum di dalamnya itu. Udah dikasih mata, padahal matanya yuk masih gelap, di situ belum dipakai apa-apa. Sudah ada telinga, padahal belum dengar apa-apa. Begitu keluar langsung berfungsi. Saat itu juga langsung berfungsi. Begitu lahir ya langsung berfungsi. Itu semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Jasmani maupun rohani. Siapa yang ngasih ketenangan? Allah. Makanya disebutkan apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati jadi tenang. Ya, tenang. Ketika risau, hutang saya banyak, melilit bisnis saya, kemudian dia ingat Allah. Allah janji, siapa yang bertawakal dicukupi. Allah janji, siapa yang bertakwa dikai rezeki. Allah janji, siapa yang istighfar ya nanti dikasih rezeki. Allah janji, dia tenang langsung, tenang. Hidup susah. Melihat orang hidupnya enak, kita nggak bisa sampai ke kenikmatan hidup tersebut. Ingat Allah, insya Allah di dunia semakin sengsara, di akhirat semakin senang. Ya. Semakin susah di dunia, di akhirat semakin senang. Insya Allah. Ya. Langsung hatinya tenang. Ya.
Jalan kaki dia kemana-mana, orang naik motor, saya tidak bisa beli motor. Ditawari kredit, ya, berapa? DP 0, ya. Cicilan murah 200.000, ya. Bunganya 0,5%. Nah, alah tak melaku, kenapa? Aku naik motor, kredit, bunga malah masuk neraka, aku tak sengsara sedikit, nanti di akhirat aku senang. Itu langsung hatinya tenang. Itu maksudnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kita mengingat Allah, subhanallah bihamdi, subhanallahazim, astagfirullahalazim, itu hati menjadi tenang. Itu kebutuhan rohani kita. Siapa yang bisa memenuhi? Allah. Allah. Ketika peradaban barat itu peradaban yang kita lihat di kasat mata itu memuncak. Tapi ketika kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi, maka yang ada apa? Hidupnya itu kering. Hidupnya itu kering. Banyak bunuh diri. Banyak bingung, sehingga mereka itu menyebut minuman keras itu minuman spirit, ya, minuman rohani, minuman jiwa. Ya. Bayangkan, mau mencari pelariannya itu minum minuman keras. Ya. Maka saya pernah naik pesawat itu, bukan pesawat Saudi, pesawat negara Arab lain. Itu begitu masuk kan dikasih menu. Saya baca menu bahasa Inggrisnya, ada minuman keras itu ya, apa namanya macam-macam. Saya penasaran. Tak balik itu sebenarnya ada bahasa Arabnya. Cuman ini kira-kira diterjemahkannya apa ya? Saya mikir. Ternyata apa? Masyrubat ruhiyah. Ya. Minuman rohani. Apa itu? Yaitu alkohol itu. Disebutnya minuman rohani. Mereka itu nyari ketenangan hidup itu pakai barang najis. Khomer kan najis. Ya. Khomer kan najis menurut mayoritas ulama. Jadi mau cari ketenangannya pakai barang najis. Mereka nggak bisa dapat ketenangan. Ya. Ingin mencapai kepuasan biologis, pacaran, zina. Sudah zina nggak puas, main laki sama laki. Nggak puas, main sama binatang. Ya, ini kalau nggak kelakuan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana mengisi hatinya. Itu kebutuhan kita jasmani maupun rohani, siapa yang memenuhi? Allah. Karena Allah lah yang kepadanya tertuju semua makhluk itu kepadanya. Allahus Samad, semua kebutuhannya tertuju kepadanya. Dari semua kebutuhan kita. Maka kalau kita tahu bahwa yang bisa mencukupi kita itu hanya Allah, yang bisa menyembuhkan kita itu hanya Allah, yang bisa memberikan kita kaya hanya Allah, yang bisa memberikan, kalau hutang-hutang yang bisa ngelunasi hanya Allah, kalau bisa ada kesempitan yang bisa membuat kelonggaran hanya Allah. Kita sadar, maka jangan minta hal-hal tersebut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi ke dukun. Mbak dukun, saya sakit. Ya sakit yo. Memang dia itu yang bisa menyembuhkan. Enggak, kita ditipu. Ya. Malah kita dijerumuskan oleh dukun itu kepada hal-hal yang membuat justru Allah murka. Perbuatan syirik, mempersembahkan, suruh bawa kambing dipersembahkan, suruh bawa ayam dipersembahkan. Bahkan dia menggunakan trik-trik yang menggunakan sihir. Misalnya apa? Penyakitnya dipindah ke kambing, penyakitnya dipindah ke ayam. Ini semua trik-trik sihir yang dilarang oleh syariat. Untuk kita mendekatinya saja sudah dilarang. Kalau kita sadar, kita tawakal kepada Allah, tidak usah pergi ke tukang ramal. Ini masa depan saya gimana ini? Masa depan kamu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Besok itu bukan milik kita. Besok itu bukan masih belum milik kita. Yang milik kita ini ya saat ini. Yang kemarin sudah habis waktunya, sudah bukan milik kita. Yang sekarang inilah yang milik kita, yang kita pikirkan sekarang. Besok masa depan serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Selama hari ini kita tidak bermaksiat kepada Allah,
tidak makan yang haram, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan tidak ada niatan besok mau maksiat, insya Allah besok dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu apa? Khawatir. Ya. Besok saya makan apa? Allahu a'lam. Besok masih hidup atau enggak tahu. Yang jelas kalau besok saya masih hidup, pasti saya masih dikasih rizki. Kalau rizki saya sudah habis, berarti besok saya mati. Saya pernah lihat video luar biasa. Ya, mudah-mudahan di kesempatan besok bisa kita lihat bersama-sama. Ada kolam ikan. Itu ada ikannya banyak, ada angsanya. Angsanya itu si yang punya kolam ini kalau memberi makan ikan enggak dicemplungke, tapi ditaruh di wadah di tengah-tengah kolam itu angsanya itu datang ngambil makannya, nyemplungke, ngasih makan siapa? Ikannya. Allah mengutus angsa itu untuk memberi makan ikannya. Subhanallah. Artinya apa? Kalau besok saya masih hidup, berarti rezeki saya masih ada. Kalau masih ada, harus saya kejar. Mengejar rezeki Allah dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah, dengan bekerja, ya, mencari sebab, ya, hasilnya Allah yang tentukan. Ya. Ada orang kerjanya keras, mempeng, hasilnya banyak. Ada orang kerjanya keras, mempeng, banting tulang, peras keringat, hasilnya pas-pasan. Ada orang kerjanya ongkang-ongkang gini toh, hasilnya banyak. Ada orang ya ongkang-ongkang toh, nggak duit-duit, yo lebih banyak lagi. Ya. Allah yang bagi. Kewajiban kita mengambil sabab, berdagang, berjualan, ya. Tapi itu adalah ibadah. Ketika sholat ya sholat, tinggalkan semuanya. Ketika berjuang, tinggalkan semuanya. Jangan membuat kita itu lalai, ya, lalai sehingga tujuan ibadah kita malah tersingkirkan. Itulah as-somad yang kepadanya itu semua kita kepadanya semua makhluk itu tertuju. Kepadanya semua makhluk itu tertuju. Bahkan hewan-hewan ternak yang kita sebutkan tadi, ya, itu masih bertauhid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbuat syirik. Bahkan benda-benda mati, ya, benda-benda mati, mungkin batu, pohon, itu yang kita lihat benda-benda mati itu, besi, aluminium, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah sesuatu pun itu pasti dia bertasbih memuji Allah, tapi kalian tidak faham bagaimana tasbihnya mereka. Hewan-hewan bertasbih, kodok, ayam, ya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kita nggak ngerti. Bahkan di awal kenabian itu diriwayatkan Nabi SAW melihat batu-batu itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, batu. Ya, itu makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan matahari setiap hari bersujud di bawahnya arsy. Sujudnya gimana saya nggak tahu. Disebutkan dalam hadis matahari setiap harinya bersujud di bawah arsy. Kemudian Allah perintahkan untuk terbit dari tempat terbitnya. Kemudian hingga nanti ketika hari kiamat dia sujud di bawah arsy, Allah perintahkan untuk terbit dari tempat tenggelamnya. Itu Allah perintahkan. Matahari benda mati itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita benda hidup ini yang bergerak ini, ya, malah kurang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan. Karena melahirkan itu berarti terpisah satu bagian dari tubuhnya, dan ini tidak mungkin karena akan ada tandingan yang sekufu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang melahirkan itu membutuhkan pasangan. Ini jelas dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu Ahad, Esa, tidak membutuhkan
lam yakul lahu waladun wa lam takul lahu shahibah, tidak punya anak dan tidak punya pasangan hidup. Karena Allah itu Maha Esa sendiri, satu, tunggal. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Allah ada. Wal awal wal muqaddim, Allah yang maha pertama. Walam yakun qablahu syai', tidak ada sebelumnya apa-apa. Allah itu ada dan akan tetap ada. Wal awal wal akhiru wal muqaddimu wal muakhir. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Walam lam yalid walam yulad. Allah berfirman di akhir surat Maryam. Allah berfirman begini. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah punya anak. Allah mengangkat anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah membawa suatu yang besar, ngomong suatu hal yang besar sekali ini. Saking besarnya apa? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah, runtuh, wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir gunung-gunung itu hancur rata dengan tanah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka ngomong katanya Allah punya anak. Jadi ada orang bicara, ada orang mengatakan Allah punya anak, itu langit sudah ketakutan. Hampir-hampir runtuh saking takutnya gara-gara ada orang yang ngomong begitu. Hampir-hampir bumi ini terpecah saking takutnya gara-gara ada orang ngomong Allah punya anak. Hampir-hampir gunung itu runtuh, hancur rata dengan tanah gara-gara ada orang ngomong Allah punya anak. Makanya ya nggak usah kita mengucapkan selamat Natal. Karena Majelis Ulama Indonesia melarang mengucapkan seorang muslim itu selamat Natal. Bukan berarti tidak toleransi, bukan. Jangan campur adukkan antara toleransi ya dengan urusan-urusan keyakinan. Ya, toleransi. Silakan mau merayakan Natal di tempat ibadah kalian, silakan. Kita tidak akan melarang. Kalau disuruh jaga jangan, ya anu aja dari panitia acara Natalnya aja yang jaga, jangan kita deh gitu ya. Nanti waktu sholat Id ganti-gantian, waktu sholat Id kami yang jaga. Nggak usah, nanti sholat Id kita ada panitia. Udah urusan agama ini sendiri-sendiri aja. Ya, kita saling rukun saja, saling toleransi saja. Ya, saya tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalian nggak usah mengucapkan juga nggak apa-apa. Ya, karena dalam keyakinan kami nggak boleh. Kenapa? Karena hal itu, ya, ucapan kalian Allah punya anak ini menurut kami itu sebuah hal yang besar. Malah didakwahi aja sekalian begitu ya. Jangan campur adukkan. Bilang selamat Natal, selamat. Ada nanti hari raya lain dia bilang ucapkan hari raya lain. Ya. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Dalam kitab Iqtidha kalau nggak salah, Iqtidha Shiratal Mustaqim Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan masalah ini tentang hukum-hukum hari raya. Kita nggak usah memberi hadiah mereka. Misalnya Paskah kita berikan telur, nggak usah. Tapi kalau mereka memberi kita makanan, ya udah kita terima, nggak ada masalah. Kita terima, nggak ada masalah. Ya, sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu di hari rayanya agama apa saya lupa. Beliau diberi makanan dan beliau terima. Selama makanannya halal. Maksudnya apa? Bukan daging sembelihan kalau di luar agama Yahudi dan Nasrani, misalnya dari agama Hindu atau Buddha atau apa, kalau bentuknya daging kita tidak makan. Karena itu sembelihan selain ahlul kitab, nggak boleh makan. Tapi kalau roti bahannya telur sama tepung, ya bismillah diterima aja nggak apa-apa. Ya. Atau buah-buahan diterima aja. Gak usah ditanya ini buah ini halal apa enggak. Ya wis mesti halal itu buah itu ya. Nggak usah disestempel halal. Ya. Saya pernah melihat telur itu distempel halal. Nah terus buatnya piye? Kalau yang haram itu telur gimana? Ada stempelnya. Ada tanggalnya sama tulisan halal. Wah luar biasa ini ya, ada telur. Kalau telur, kemudian makanan yang tidak mengandung barang yang haram itu diterima, tidak mengapa. Tapi kalau kita memberi, misalnya memberi makanan yang bukan ciri khasnya dan bukan berkaitan dengan hari raya, tidak ada masalah. Misalnya hari rayanya agama apa ya? Konghucu beli roti apa? Roti keranjang. Roti keranjang. Ya, roti keranjang. Kue keranjang. Ya, enggak usah beli. Nanti aja belinya lain waktu beli, kasihkan dia. Tapi kalau pas hari rayanya jangan. Ya. Itu masalah hari raya agama lain diantaranya yang sebentar lagi Natal. Ya silahkan mereka mau melaksanakan, merayakan, jangan diganggu. Tidak boleh dirusak tempat ibadahnya, tidak boleh diganggu perayaan Natalnya, ya, tidak boleh diganggu, tidak boleh. Pokoknya tetaplah kita jaga kerukunan ini. Tapi jangan melampaui batas toleransi hingga memaksa kita untuk mengucapkan selamat hari rayanya mereka. Dan juga biasanya itu di tempat-tempat itu di orang muslimah disuruh pakai topi yang merah-merah itu loh. Topi Santa. Apa namanya itu ya. Itu juga jangan dipakai karena itu menjadi ciri khas ya, ciri khas. Kemudian ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setanding, tidak ada yang sebanding. Secara akal bisa ditimbang. Tidak ada yang sebanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin beberapa kali pernah sampaikan, ukuran bumi dibanding matahari. Bumi itu matahari itu besarnya 115 kalinya bumi. Jadi bumi ditata 115 bumi, ya, itu baru jadi satu matahari. Ya, ada bintang-bintang yang jumlahnya yang besarnya itu jutaan kalinya matahari. Ada bintang-bintang yang jutaan kalinya matahari, besar. Dan itu ternyata baru hiasan langit yang pertama. Baru hiasannya, hiasan itu kan kecil berarti ya. Hiasannya langit yang pertama. Belum langit yang kedua lebih besar lagi, langit yang ketiga lebih besar lagi, langit yang keempat lebih besar lagi. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan langit semuanya itu dan bumi semuanya itu hanya seperti koin yang dilemparkan di padang pasir. Koinnya itu langit dan bumi dan yang besar-besar tadi itu, padang pasirnya ini arsy-nya Allah. Kira-kira bumi seberapa? Ya. Kira-kira manusia seberapa? Dan Allah Azza wa Jalla lebih besar dari itu semuanya. Adakah yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita itu kan kecil sekali di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan cari pembanding. Maka Allah sangat marah ketika ada orang yang nyembah orang lain. Yang itu adalah makhluknya Allah juga, lebih kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi disembah sama orang. Orang menyembah Firaun, apalagi mengaku dirinya Tuhan. Naudzubillah. Allah sangat marah. Ya. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi.
kata Fir'aun. Padahal dia dengan piramid-piramid yang ada, tinggian piramid-piramid yang ada, dia dengan lautan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kesombongannya. Hari ini ada orang menghina Allah Subhanahu wa taala, ya, di media sosial, pengen terkenal apa segala macam, menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dan bumi ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala dan langit digulung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang enggak bisa dibayangkan sebesar apa keagungan Allah, karena Allah itu maha besar. Tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala kebesarannya dan keagungannya. Maka dari itu, karena kita sudah tahu Allah yang maha besar, ketika takbir kita bilang Allahu Akbar. Dengan kalimat Allahu Akbar, dengan penuh keyakinan kita ucapkan, kita teriakkan, ya, Allahu Akbar, itu akan membuat hati-hati orang musuh-musuh Allah itu bergetar, ketakutan. Karena kita mengucapkannya dengan yakin, Allah itu maha besar, Allah itu paling agung, Allah itu paling besar, sehingga depan saya ini kecil semuanya. Di akhir zaman nanti membuka kota-kota yang dikuasai orang kafir itu dengan takbir Allahu Akbar, boom, terbuka, kalah mereka. Allahu Akbar, kalah mereka, ya. Karena Allah maha besar, tidak ada yang sebanding. Kalau kita sudah tahu Allah yang maha besar, maka kita tidak takut kecuali kepada Allah. Karena kita sudah tahu Allah yang maha besar, maha agung, ya, kita tidak akan tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah itu ada pada semua yang diperbuat oleh Allah, dari mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur undang-undang, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membuat undang-undang yang menyelisihi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya, apalagi di voting, ya. Misalnya ada karyawan, ini sudah pernah saya sampaikan juga, karyawan, bosnya bilang mulai besok masuk jam 8, peraturan baru, mulai besok masuknya jam 8. Terus karyawannya bilang, tunggu bos, kita para karyawan mau rapat dulu, mau voting dulu, nanti hasilnya kami sampaikan. Terus karyawannya voting, siapa yang setuju masuknya jam 8? Enggak ada yang mau. Siapa yang setuju masuknya jam 9? Saya. Bos, hasil votingnya karyawan enggak ada yang setuju masuknya jam 8, maunya jam 9. Kira-kira bosnya marah enggak? Ya. Minggato kono kabeh, aku golek karyawan sing anyar gitu, ya. Bosnya bilang hari Senin bajunya merah, hari Selasa bajunya hijau, hari Rabu bajunya kuning. Tunggu, enggak boleh buat peraturan, kita voting dulu, ya. Hasil votingnya bos, hari Senin kita maunya pakai baju putih, enggak mau pakai baju merah. Kira-kira bosnya marah enggak? Ya. Nah, kalau aturan Allah di voting, tawarkan dulu. Ini kita mau melaksanakan aturan Allah, kira-kira disetujui atau enggak, ya. Dasar manusia itu memang enggak sopan, kurang ajar. Innal insana li rabbihi lakanut, enggak sopan, enggak tahu diri, enggak berterima kasih. Ya, mengesahkan Allah dari semua yang Allah perbuat, menghidupkan, mematikan, membuat peraturan, memberi rizki, menurunkan hujan, memelihara kita, itu semuanya. Kita bagaimana mengesahkannya? Ya meyakini hanya Allah yang mampu berbuat itu. Itu cara mengesahkannya. Juga mengesahkan Allah, kalau tadi perbuatannya Allah Azza wa Jalla, sekarang mengesahkan Allah dalam perbuatannya kita. Ya, sholat kita, semua gerak-gerik kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Semua perbuatan kita, kalau tadi semua perbuatan Allah kita yakini hanya Allah yang mampu mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk satupun yang ikut serta mengatur alam semesta.
Hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Ya, kita yakini. Nomor 2, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, hamba. Semua perbuatan gerak-gerik kita yang mengandung persembahan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tidak kita berikan kepada yang lain. Tawakalnya hanya sama Allah, mintanya, doanya sama Allah, takutnya sama Allah, berharapnya sama Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah, sujudnya hanya untuk Allah dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, meyakini tidak ada tandingan bagi nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh membayangkan Allah Azza wa Jalla, enggak boleh menyamakan Allah dengan yang lainnya. Kita beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebihnya intisari dari surah Al-Ikhlas yang kita sudah sebutkan sebab turunnya ketika Nabi SAW ditanya, ya, sebutkan nasab Tuhanmu, gitu ya. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian fadilahnya yang pertama dia pahalanya seperti berapa? Menandingi sepertiga Al-Quran. Kemudian nomor 2 apa tadi? Ya, mencintainya sahabat tadi, mencintai sehingga membacanya berulang-ulang dapat membuat dia masuk ke dalam surga. Kemudian ketiga, ya, kalimat-kalimat yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini ketika dibaca oleh salah seorang sahabat, Nabi SAW bersumpah dia itu telah menyebut Allah, berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang kalau minta pasti dikasih oleh Allah, yang kalau doa pasti diijabahi oleh Allah. Jadi doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kita sudah sebutkan makna ahad itu artinya tunggal, esa. Maknanya as-somad apa? Hanya kepadanya semua makhluk itu tertuju dari permohonan, permintaan dan apa semuanya. Kemudian kufu artinya tandingan atau sekutu atau sepadan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.